Kita siap mas. Siap kabeh. Belum mas. Belum. Wes siap iki. Tapi gambar iki sih. Masih mam. Oke. Ready? Bawa. Tes, oke. Oke. Ready? Wis. Siap. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Lumajang. Semoga kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari virus corona. 2,5 bulan sudah virus corona ada di Lumajang. Dan malam hari ini ada 32 pasien positif. Tentunya banyak dampak yang terjadi. Nah, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengantisipasinya, dan bagaimana strategi pemulihan ekonomi setelah corona ini berakhir. Bersama saya Niken dari Adventure Maklar Surga di Jagung Waton yang ke-9 dengan tema Corona Teko, Lumajang Iso Opo. Nah, tentunya sudah banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga provinsi. Saya sudah nggak lama-lama lagi, langsung saya kenalkan orang-orang yang sangat luar biasa sekali malam hari ini. Wah, terharu ini. Ada Bapak DPR Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Artono. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Bapak Bupati kita, Cak Torek. Selamat malam Cak. Iya, selamat malam. Biasanya kalau ramai orang tepuk tangan. Oh ya, tepuk tangannya mana teman-teman ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini ada perempuan inspirasi juga, ada dari DPR Kabupaten Lumajang, ada Bu Nur Hidayati. Selamat malam Bunda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini khas penceramah ini. Dan tentunya malam hari ini saya tidak sendiri, saya dibarengi oleh host. Beliaunya ini adalah penyiar dan juga jurnalis senior. Ada Mas Teguh. Mari Mas Teguh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Lumajang. Waalaikumsalam. Langsung. Baik, langsung saja ya. Langsung aja sudah ini. Baik, tadi sudah diperkenalkan dan saya sebelum masuk ke satu materi, saya ingin menyampaikan satu pernyataan supaya tidak salah bahwa saya Teguh Ekaja sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kim Jong Un, itu aja. Ya, mirip ya. Apa maksudnya? Karena saya sering dikritik sama Cak Torek ini kaitannya dengan potongan rambut begitu. Oh iya dulu ya. Niru sopo kira-kira. Nah, terus bapak ini anaknya ya opo? Oke, baik, sebelum kita ngomong materi tentang corona di Lumajang, kita pengen tahu dulu ini situasi Lumajang terkait dengan situasi corona dan penanganannya saat ini bagaimana ini? Langsung aja ke Cak Torek dulu, moga saya persilakan. Ya, masyarakat Lumajang semua, saya ingin update dulu. Malam hari ini ada tambahan satu lagi positif, jadi totalnya 32 ya. 32 ini sudah berproses dengan seluruh penanganan yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, mulai dari penanganan medisnya, mulai dari isolasinya, mulai dari pemilahan antara yang positif
tetapi sehat atau OTG dengan yang positif tetapi sakit. Nah, alhamdulillah sudah mulai banyak yang sembuh, tetapi klasternya hari ini terus bertambah. Awal itu klasternya adalah umroh, kemudian translokal atau orang yang datang dari luar kota, kemudian nakes, tenaga kesehatan. Nah, hari ini yang terus berkembang dan pengendaliannya selalu harus kita lakukan secara optimal, itu terkait dengan translokal yang sekian waktu terus bertambah. Itu translokal. Dulu umroh itu masuk di bagiannya adalah pelatihan haji. Pelatihan haji yang ada di Jawa Timur waktu itu secara keseluruhan hampir semua yang ikut peserta pelatihan haji, baik peserta bimbingan maupun pelatihan tim kesehatan, di semua kabupaten hampir ada yang teridentifikasi positif. Oke, mulai beranjak yang klaster pelatihan haji ini sudah mulai teridentifikasi banyak yang sembuh, karena secara medis mereka ini tidak terlalu banyak penanganan, artinya lebih pada posisi dia sehat. Oke, klaster haji sudah mulai agak tertangani. Nah, klaster haji mulai sudah ada penanganan yang progresnya baik, karena dari sekian klaster haji itu sudah mulai banyak yang negatif, artinya sudah sembuh. Hari ini yang harus terus kita tangani itu adalah translokal, perpindahan orang dari kota kabupaten lain, terutama kota-kota yang hari ini teridentifikasi zona merah. Sudah ada belasan yang ada di Kabupaten Lumajang ini yang identifikasinya dari translokal. Nah, karena itu pilihannya memang hari ini adalah melakukan pencegahan terhadap mobilitas orang translokal ini untuk sekali lagi tidak terlalu melakukan pergerakan di masyarakat. Oke, pada posisi ini pemerintah Kabupaten Lumajang tentu mengikuti prosedur apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hari ini misalnya Pak Presiden berkeputusan kita berdamai dengan corona. Berdamai itu identitasnya adalah tetap melakukan langkah-langkah untuk pencegahan dengan posisi protokoler diperketat, tetapi di sisi yang lain mulai melonggarkan produktivitas masyarakat, terutama berkaitan dengan ekonomi. Nah, karena itu maka ada banyak tindak lanjutnya, antara lain surat edaran MUI yang sudah memperbolehkan untuk melakukan kegiatan keagamaan ibadah. Nah, termasuk nanti salat Idul Fitri juga sudah diperkenankan. Tetapi tetap dengan skema untuk perketatan protokoler pencegahan corona. Misalnya di masjid harus ada tempat cuci tangan, yang sholat harus menggunakan masker, atau kalau tidak ada cuci tangan ada hand sanitizer. Tapi saran kita tempat cuci tangan, karena itu yang mudah yang bisa dibuat di masyarakat. Kemudian jarak juga menjadi ketentuan protokol yang juga harus diperketat. Artinya apa? Bahwa pergerakan mulai dilonggarkan, tetapi aturan-aturan terhadap protokoler pencegahan corona ini juga menjadi prioritas untuk dijadikan gaya hidup baru bagi masyarakat. Nah, gaya hidup baru inilah yang mungkin hari ini tidak bisa tidak, harus mulai jadi langkah hidup kita bersama, terutama soal masker. Ya memang rada gak enak ambek animan ya, tapi ya gimana, ini langkah yang hari ini harus kita dalami. Karena semakin waktu kita tidak bisa melakukan kepastian terhadap apakah identifikasi intervensi kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi hari ini berjalan dengan baik atau tidak. Hari ini misalnya masih fokus terhadap
penanganan bantuan. Nah, problem mendasarnya adalah semua orang menjadi terdampak. Oke, itu bicara soal action berikutnya. Tetapi hari ini bahwa secara penanganan kasus per kasus orang yang hari ini kita identifikasi corona terus menjadi perhatian utama. Termasuk saya kira masyarakat juga sudah tahu seluruh area VIP Anggrek hari ini jadi ruang tempat isolasi untuk yang positif corona. Jadi ada 33 kamar. Itu sudah satu gedung itu full untuk melakukan penanganan isolasi dan karantina terhadap orang-orang yang teridentifikasi positif corona. Oke. Ya. Jadi teman-teman bisa lebaran ini kayaknya jadi berarti lebarannya ya. Boleh sholat Id ini. Sembayangin nih, ya? nanti saya sembayangin. Nanti soal apa? Panjang sana. Soal melencarin kok saya. Sholatnya masih diperbolehkan, lencernya masih nanti tunggu. Iya. Tunggu ya, tunggu berikutnya ya. Sing angel ngatur iki mau nasegoro iki kok iki. Iya. Nah, Iya. untuk Bapak Artono nih, peran lembaga DPR provinsi ini bagaimana Pak terkait COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Jadi dari provinsi sudah ada ini, ada anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19 ini untuk seluruh Jawa Timur. Untuk dari APBD kita telah menganggarkan sekitar 2,3 triliun untuk itu. Dan anggaran khusus dari DPRD untuk kegiatan DPRD itu diambil sekitar 300 miliar gitu. Jadi kita sudah mulai dikurangi kegiatan kita ini, tidak sedikit 300 miliar. Kemudian secara individu kita juga diminta oleh masing-masing partai tentunya sesuai dengan partainya kita untuk memberikan bantuan kepada konstituen kita, masyarakat, dan itu sudah kita lakukan. Itu kita bikin bak cuci tangan, kita bikin masker, kita membagi sembako, ini sudah kita lakukan ini. Itu untuk yang dari provinsi. Sedangkan yang dari teman-teman pengusaha itu juga banyak dari provinsi, itu banyak bantuan yang diberikan lewat provinsi dan didistribusikan oleh Ibu Gubernur. Jadi ada berapa itu? Ada 4 ya. Ada 4 ya Pak ya. Itu dari pengusaha ada, dari individu anggota DPR ada, dari APBD plus anggaran yang dari DPRD tadi itu. Yang di DPRD itu siapa yang menyalurkan Pak? Atau dan juga disalurkan kemana? Apakah ke Lumajang juga ada? Ya, untuk dari provinsi itu lewat Bupati Wali Kota itu sudah disalurkan semuanya, lewat dinas sosial di kabupaten, dan itu khusus untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yang tidak mendapatkan pekerjaan PHK. Kalau yang lainnya PKH, BPNT, BLT itu kan sudah program lama itu dari kementerian itu. Cuman ada penambahan. Berarti PKH itu ada penambahan dari sekian menjadi sekian. Tapi kalau yang dari provinsi ini khusus untuk masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 ini, yang tentunya bagi mereka yang kena PHK dan tidak bisa menjalankan kegiatan usaha karena yang selama ini berjualan di sekolahnya tutup, akhirnya mereka tidak dapat berusaha. Ini yang UMKM itu ya, kasihan sekali. Itu yang diberikan kepada Bu Gubernur lewat Bupati Kota. Nah, setiap kabupaten tidak sama kuotanya.
kalau tidak salah Lumajang ini dapat 10 ribuan kalau tidak salah. 11 ribu. Wah, ini katanya Pak Bupati 11 ribu. Oh 12 ya, 12 ribu. Ya, itu lewat dinas sosial, kemudian Bupati atau pemerintah kabupaten itu minta data kepada kepala desa, tentunya itu harusnya seperti itu. Tapi yang saya temui di masing-masing desa itu malah dari pemerintah kabupaten memberikan kuota. Desa ini tak kasih sekian, 40 misalnya. Kemudian ada yang dikasih 60 gitu. Ya, tergantung dari enggak tahu melihatnya dari sisi apa Pak Bupati untuk menentukan desa ini dapat sekian, desa sana dapat sekian. Ini saya juga kurang paham terhadap itu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Oke, benar itu Cak ya, sudah nyampe ke Lumajang juga ini. Tadi disebutkan juga ada kuota tersendiri ini. Saya melihatnya di desa-desa ini, saya melihat itu RT malahan ada yang hanya dapat jatah ini, yang contoh yang BLT itu satu RT ada yang 1, 2 begitu. Kayaknya kemarin juga sedikit ada yang bertanya-tanya, aku kok enggak dapat. Ini gimana nih pendistribusiannya? Ya jadi kayak kita ngomong soal soal bantuan ya. Ada dari pemerintah provinsi dalam bentuk uang 200.000 selama 3 bulan. Data langsung di cover oleh pemerintah kabupaten dengan spesifikasi tadi itu yang disampaikan oleh Pak Artono. Jadi yang hari ini terdampak secara ekonomi. Nah kemarin kita bagi dengan seluruh klaster yang ada, mulai dari pekerja seni dan pekerja di lingkaran seni. Ini saya jelaskan sebentar saja. Contoh misalnya pekerja seni dan pekerja di lingkaran seni itu orang-orang yang bergantung kepada hajatnya orang. Sekali orang punya hajat, mantenan, itu ada banyak sirkulasi ekonomi yang ada. Tenda. Itu yang punya tenda hari ini tidak kerja. Ya tidak kerja, tidak dapat income ekonomi, tidak muter. Itu kalau tendanya sekredit ya kayak sembayar. Belum bekerjanya lagi ya? Belum bekerjanya, tendanya sudah off, pekerjanya yang mestinya ketika hari-hari ini banyak orang buka bersama, sebelum Ramadan banyak orang menikah, off semuanya. Mereka tidak bekerja. Sound systemnya, yang punya sound system sama yang bekerja, sama yang biasanya nunggoni 24 jam itu sambil minum kopi, sambil rokok kobot itu juga tidak bekerja hari ini. Catering hari ini juga off, beserta pekerjanya, yang tukang masak, yang juru masak, yang cuci-cuci, off semua. Fotografer, foto itu ya, hari ini juga off. Kemudian elektron yang nyanyi, oh itu wedake nganggur saya. Lah iya, sing keyboard apa playernya juga. Nah, satu lingkaran saja begitu tidak diperkenankan untuk berkegiatan di masyarakat, itu efeknya banyak. Nah, ini yang hari ini jadi problem. Problemnya apa? Kalau dilihat penampakannya, mereka kalau diberi pasti akan diprotes orang. Oh, mereka punya sepeda motor. ya betul. Rumahnya mungkin ya layak lah. Berbanding dengan ibu-ibu sepuh yang ada di desa-desa, yang sekian waktu mungkin juga karena problem soal pendataan di PKH dia tidak dapat PKH. Nah, tetapi dalam konteks kondisi hari ini, ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini sebenarnya tidak pada posisi terdampak secara ekonomi. Kalau dia butuh untuk bantuan, iya. Ibu-ibu sepuh ini misalnya butuh bantuan, iya. Tapi untuk masuk kategori terdampak secara ekonomi tidak. Karena setiap hari juga beliau dengan keseharian yang sebagaimana sekarang ada. Nah, ini yang hari ini menjadi dilema di banyak pikiran masyarakat. Mau bantu yang mana? Sementara misalnya kuota dari kita semua hari ini yang ada di Kabupaten Lumajang ini 61% dari 331 keluarga yang ada di Kabupaten Lumajang. Hanya tinggal menyisakan 127.000 orang. 127.000 orang ini
ya bisa jadi orang-orang yang terdampak secara ekonomi tadi itu, yang punya handphone, punya cara pikiran yang mereka juga bisa berargumentasi. Nah, ini yang hari ini harus menjadi cara pandang yang menurut saya dituntaskan. Mana yang sekiranya problematikanya ini menjadi prioritas. Saya terus keliling ke bawah ini, langsung ke desa-desa untuk supaya memastikan pertama soal pendataan yang valid. Validasinya harus betul-betul nyata dilakukan. Karena sekarang masih ada yang tidak tepat sasaran, masih ada. Hari ini yang orang yang pendataannya mungkin tertentu saja, itu masih ada, iya. Kemudian tidak transparan. Iya, hari ini tidak transparan. Makanya saya begitu keliling ke desa, keliling ke masyarakat, saya sampaikan mana data dari desa terkait semua orang yang minta bantuan atau semua orang yang mendapatkan akses bantuan program dari pemerintah, mulai PKH, BPNT, perluasan BPNT, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, bantuan dari pemerintah provinsi, termasuk Ngramut Tonggo yang dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Semua harus dibuka, ditempel di tempat-tempat umum, bahkan di desa. Saya pastikan di mana ada tempat pengumuman di desa, tempel di desa. Kalau tidak ada tempat pengumuman di tembok, saya kemarin apresiasi di Tempur Sari, di gardu pos kamling ditempeli semua penerima bantuan. Tapi juga saya menemukan ada yang ditempel di atas gitu, kira-kira kalau dilihat nggak bisa dibaca, ada masih. Ini faktanya. Masih ada temuan di desa-desa yang hari ini masih belum respon, ada. Saya sampai pada posisi begini. Kalau pada posisi harus melakukan kerja yang lebih, akan saya lakukan. Tetapi saya dengan segala hormat mohon deh, ayo teman-teman kepala desa, teman-teman RT, sudah, hari ini waktunya Anda semua melakukan yang terbaik untuk masyarakat Anda. Saya sadar, ini pasca Pilkades, mungkin masih ada problem politik di bawah, yang itu masih menjadi identitas problem politik yang ada di desa-desa. Nah, ini yang terus saya lakukan. Kenapa saya tidak pernah berhenti untuk turun ke masyarakat? Karena begitu saya turun ke masyarakat, saya bisa memastikan soal validasi dan soal transparansi itu. Ya, ini untuk ketua RT, RW, kepala desa, lurah. Ya, sekarang kan ketua RT. Bukan Pak, saya ketua gerbang Mas Pak. Oh iya. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa dipahami, karena kalau Anda tidak transparan, kemudian Anda memilih-milih orang yang menerima bantuan, maka yang terkena adalah bupatinya. Lagi-lagi Cak Torik nanti. Begitu ya Dinda? Iya. Masa katanya lo yang Baik, itu tadi dari DPRD Provinsi sudah turun untuk Kabupaten Lumajang. Sementara DPRD Kabupaten Lumajang sendiri, apakah juga ada hal yang seperti disampaikan oleh DPRD Provinsi itu? Ibu Nur mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pak Tono itu juga dilakukan oleh DPRD. Jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, itu sebelum ada perubahan tentang peraturan kepala daerah, DPRD secara pribadi melalui inisiatif saya, kita buka warung gratis. Iya, warung gratis. Itu terinspirasi dari apa? DPRD ini kantornya kan dekat dengan terminal. Ya. Suatu ketika saya mengantarkan sahabat saya untuk naik kol, ya, naik kol. Ya, naik kol itu bukan bis, ya. Kol. Ya. Naik kol, ya. Kol, Iya, ya. kol. Karena dia Itu saya ngerti kalau Lumajang tok kol. naik taksi lah, naik taksi. Nah, karena naik taksi di situ ada satu taksi naik, kemudian dikasih uang 50.000 untuk jarak yang dekat. Langsung menangis itu sopir. Kenapa kok menangis? Sejak pagi sampai jam 2 siang ini saya masih belum sarapan. Ya Allah, ya. Kemudian dikasih 50.000, begitu sangat terharunya. Nah, dari cerita ini kemudian langsung besoknya saya menginisiasi untuk urunan secara pribadi. Ayo kita buka warung gratis, karena tetangga kita ini sebelah
ya, terminal sebelahnya kantor DPRD. Ini banyak orang yang kelaparan, yang kena dampak karena apa? Tidak ada penumpang sama sekali. Kemudian dia mau makan aja susah, apalagi memberikan belanja kepada istrinya. Nah, ini berjalan terus sampai sekarang masih banyak yang memberikan sumbangan. Demikian juga setelah kita bertemu dengan tim anggaran, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa ada penurunan penerimaan daerah sebanyak 226,3. Saya apalkan Mas Teguh karena ini mau jago maton ya. Iya. Sehingga terjadi ada self blocking yang pertama dan self blocking jilid kedua. Nah, dari dampak ini mulai dari pembelanjaan e-market dikurangi 80 miliar, kemudian dikurangi lagi dengan belanja pegawai dan dikurangi lagi dengan belanja lain-lain ya, belanja PNS. Itu sehingga kita ini DPRD juga kena dampaknya dari pengurangan 118. Nah, karena kurang dari 12,5 miliar belanja DPRD, maka kita dampaknya ya luar biasa. Segala kegiatan sudah tidak ada kunjungan keluar kota, fintech, bahkan reses juga sangat dibatasi. Dari dampak inilah ya, sehingga saya bersama dengan tim anggaran, karena saya masuk di badan anggaran, usul bagaimana kalau Mamin DPRD ini ditiadakan untuk membeli beras maksudnya. Akhirnya sekarang ini kami kalau rapat-rapat Pak Bupati membawa aqua sendiri, membawa kopi sendiri, membawa snack sendiri. Siang hari itu. Kalau siang hari bulan puasa nggak boleh. Kita bikin aja dulu. Kan bulan puasa ini gitu. Ini bahkan sampai tahun 2020 akhir Desember. Kami kalau rapat-rapat tidak akan diberi Mamin, tidak akan diberi makan meskipun siang atau malam, bahkan dari dana pakaian yang biasa diberikan oleh negara itu dimasukkan untuk membeli beras bagi rakyat. Ini Luar biasa. Pengorbanan kita. Dan ini diamini oleh semua badan anggaran dan tim anggaran sehingga menjadi kebijakan hari ini saya harus bisa mengeluarkan beras bagi masyarakat. Nah, demikian juga dengan kebijakan-kebijakan lain. Apakah DPRD itu masih bisa harus ketemu dengan rakyat? Ya pasti aja. Sama Pak Bupati kemana-mana tanpa perhitungan dengan anggaran ya pasti jumpa dengan masyarakat. Kan gitu. Oh, iya. Nggak usah perhitungan kan? Iya, yang ada perhitungan itu dalam APBD. Iya, ya, betul. Itu ada perhitungan APBD tahun 2019 yang lalu. Nah, sehubungan dengan ini tentunya ini adalah bencana nasional, bukan hanya nasional tapi bencana dunia. Bagi kita pejabat-pejabat ini, ya harus sense of krisisnya dikeluarkan. Kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan? Bagaimana rakyat bisa kenyang? Bagaimana rakyat bisa bahagia di tengah-tengah penderitaan? Di samping masyarakat menderita, kita juga harus bisa merasakan pedihnya penderitaan itu. Dan inilah PR kita bersama. Dari bantuan-bantuan yang ada, kami ini setiap hari turun Mas Teguh, terutama Komisi A, karena social distancing ya, berjumlah 11-12 orang dengan Pak Ketua, itu dibagi menjadi 2 sehingga tidak bergerombol. Datang ke kecamatan, datang ke desa-desa untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang selama ini dapat bantuan yang sebegitu banyak. Kalau saya hitung Pak Bupati ada 12 macam bantuan. 12. Kalau saya baca nanti dikirain saya sinau ya. Iya. Sudah saya persiapkan. Banyak sekali persiapan untuk bisa ngomong jago Paton ini. Karena yang saya hadapi ada Pak Bupati Lumajang, ya, dan juga Pak Artono. Pak Bupati ini kan versusnya Pak Bupati. Oh yang jelas ya. Jadi khawatir saya jadi versusnya juga. Iya. Iya. Bupati yang fenomenal. Iya, fenomenal dan eksotik. Iya betul. Oh, Korea. Iya. Tapi saya cukup bangga dan bahagia. Beliau ini adalah bupati yang kita banggakan. Iya. Beliau cak-cak. Iya. Sesuai dengan slogannya cak-cak kemana-mana pasti ada. Tapi yang saya sayangkan adalah ketika beliau memberikan sebuah kebijakan, ayo dibuka karantina, isolasi di SUT, ayo dibuka checkpoint di masing-masing perbatasan.
Tetapi orang-orang di bawahnya sebagai eksekutornya tidak siap dengan kebijakan yang ada pada Pak Bupati. Aduh, kena meneh nih Pak Di Nugroho. sini ada kok yang di bawahnya itu. Iya. Oh, oke. Ya, Ini, bagus ya. ini harus selaras, seimbang, seirama, seperjuangan, senasib, serta seirama dengan bupatinya. Kalau tidak seirama, gendangnya tidak ditabung, ya enak rasanya ini, Mas. Sekeringat, nah itu penting. Sekeringat, nah itu. Sekeringat. Sekeringat foto maksudnya. Baik, oke, terima kasih untuk Ibu Nur Hidayati. Dan kita lihat Cok, ternyata banyak ya apa yang diupayakan oleh yang di atas-atas itu. Kita nggak tahu sebenarnya sampai segitunya. Tetapi dengan adanya corona ini Pak Artono mungkin dari provinsi juga kita informasikan di bawah ini, benar katanya Pak Bupati, ada yang tidak bisa, misalnya tidak masuk PKH oke, tapi tidak terdampak secara langsung. Ibu-ibu janda-janda itu banyak Pak, bahkan ketika kami sebagai tokoh masyarakat pun seringkali didatangi, mereka menangis karena apa? Benar-benar menangis. Janda yang tua, Janda tua ya? Itu dan ini fakta ini. Umur berapa dulu? Ya di atas 60 lah. Ya, termasuk juga pengusaha yang awalnya itu mungkin berjaya, tapi karena ada COVID-19 ini jadi bangkrut. Apakah dia juga termasuk menjadi terdampak gitu Pak? Ya, jadi yang namanya terdampak itu ya semuanya yang ketika ada virus corona ini penghasilannya sudah mulai menghilang, itu terdampak, itu seperti itu. Kalau yang dikatakan sama Pak Bupati tadi, ada orang yang sudah sepuh dan tidak punya penghasilan tapi itu sudah berjalan lama, itu tidak terdampak virus corona, tapi memang sudah kondisinya memang sudah tidak mempunyai, dan itu sudah disantuni lewat ada PKH, ada BBNT, ada BLT yang sudah berjalan sejak lama itu. Nah, itu yang mungkin urusannya pemerintah pusat. Nah, sekarang ini yang ada di provinsi ini yang lagi membagi bantuan ke kabupaten kota ini yang terdampak karena bisa mencari penghasilan itu tadi, termasuk yang tadi ada pekerja seni dan lain-lain. Harusnya itu yang diberikan karena langsung terdampaknya itu gitu. Berarti perlu ada update data ini kayaknya Pak ya. Ya, Kalau kita lihat di bawah ini perlu ada. Kalau masalah masyarakat yang miskin dan tidak masuk data banyak, karena mereka banyak yang tidak punya KTP. Sedangkan pusat mintanya itu by name by address, kan harus ada KTP itu. Yang tidak punya KTP itu banyak di bawah, dan itulah kita sebagai anggota dewan yang membantu mereka. Dari kocek sendiri ya? Ya pastilah itu banyak, itu seperti Kitlaka itu banyak di dekat-dekat pegunungan itu. Orang-orang yang rumahnya sudah tidak layak lagi, tapi ditanya KTP tidak ada. Kita mau bantu untuk dikasihkan kepada RT datanya, mereka tidak ada KTP. Bagaimana kita mau membantu mintakan ke pusat, sedangkan pusat ini harus ada NIK, by NIK, nomor induk Nomor induk kependudukan. Harus ada itu. Nah, yang bisa dilakukan lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang ini adalah bagaimana mengkoordinir para pengusaha yang selama ini berbisnis di Lumajang dan sudah mendapatkan uang banyak dari Lumajang untuk bisa bantu. Itu yang dilakukan juga oleh Provinsi Jawa Timur. Itu seperti Mas Pion. Dulu Mas Pion tidak punya apa-apa, sekarang kaya raya berkat bekerja di Jawa Timur. Gudang garam dulu tidak punya apa-apa, sekarang punya semuanya. Apa mereka tidak punya kepedulian? Nah, dari situlah akhirnya kita lewat eksekutif untuk bernegosiasi agar mendapatkan CSR atau tambahan bantuan lain untuk membantu masyarakat yang terdampak tersebut. Di Lumajang ini banyak perusahaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk ikut membantu menangani masyarakat yang terdampak COVID-19 ini.
Itu mungkin yang bisa. Pengusaha di Lumajang sudah nggak ini? Iya. Soalnya seperti di apa itu pengusaha pasir itu kayaknya bukan warga Lumajang juga. Apakah sudah juga CSR-nya atau paling nggak sudah bisa memberikan bantuan ke Lumajang? Yang sudah itu teman-teman yang dari Persatuan Pengusaha Indonesia yang ada di Kabupaten Lumajang. Secara kontinu mulai dari 10 ton, terus kemudian terakhir 5 ton, dan ini terus berlangsung karena mereka sedang menghimpun dan masuk di program Ngeramut Tonggo. Ada banyak juga komunitas-komunitas yang juga ikut menjadi bagian dari membantu masyarakat dengan pola beras. Saya memang sampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang bahwa fokus kami beras. Saya kemarin meminta Persatuan Penggilingan Padi yang saya pertemukan dengan teman-teman pengusaha, saya temukan dengan teman-teman komunitas, saya pertemukan dengan Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian untuk hari ini fokus penggilingannya adalah ngambil beras dari petani. Kami misalnya begitu ada anggaran yang dari Dinas Sosial, kami ingin pastikan dan saya pastikan bahwa seluruh pembelian beras itu dari petani Kabupaten Lumajang, supaya muter ini ekonominya, supaya tidak stagnan, supaya masyarakat yang di bawah begitu dia panen tidak numpuk beras, supaya beras ini segera terdistribusi dengan seluruh kebutuhan yang ada di Kabupaten Lumajang. Mereka bisa tanam lagi. Kalau beras mereka hari ini misalnya terbeli, mereka bisa melakukan produksi lagi untuk 3 bulan yang akan datang dia panen lagi. Nah, ini yang saya lakukan langkah-langkah untuk supaya sirkulasi ekonominya tetap jalan. Tetapi bahwa tadi betul yang disampaikan Pak Artono, iya, pengusaha pasir saya belum dengar itu. Ya, siap-siap pengusaha pasir ya. Ya, saya kira ini masukan bagus ini. Betul, masukan bagus. Iya, betul, masukan bagus. Biar tidak masalahnya saja yang kita dapatkan. Ada juga nanti saya coba teman-teman dari industri kayu ya. Industri kayu kan banyak, ada 120 lebih pabrik kayu di Kabupaten Lumajang. Ini saran bagus ini, saran bagus. Saya coba akan melakukan tidak lanjut atas saran dari Pak Harto. Ya, memang kembali lagi soal bantuan itu kita terkendala di data, dan untuk saat ini pengusaha ataupun orang-orang yang terdampak karena corona itu data juga kita masih belum tahu, atau prosedurnya harus bagaimana, dan apakah dana dari provinsi itu kira-kira cukup enggak untuk cover yang di Lumajang gitu, Pak Artono? Makanya begini ya, mudah-mudahan ini yang segera selesai. Amin. Jadi kalau begini terus, tidak hanya pengusaha, pemerintah pun bangkrut nantinya ini. Karena harus memberikan bantuan terus ya. bantuan makan. Kita membuat aturan karantina, tentunya di situ ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan. Tidak hanya manusia, binatang pun harus dipenuhi makanannya. Nah, untuk memenuhi itu, kalau terus berjalan, uangnya siapa? Makanya, apa yang dikatakan Pak Presiden, kita tetap bekerja, tapi tetap sesuai dengan aturan protokol untuk menjaga jarak dan cuci tangan itu tetap harus dilakukan. Jangan sampai tidak melakukan kegiatan. Saya sangat setuju sekali. Orang bekerja ini tetap harus jalan, karena itu ekonomi harus berputar. Kalau enggak, wah nanti masyarakatnya miskin, pemerintahnya juga bangkrut. Kita jadi negara yang amburadul nantinya. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadinya seperti itu gitu. Jadi kalau nanti ini misalkan sudah lama, ya sudah biarkan saja dan kita tetap melakukan kegiatan pekerjaan. Karena kita juga tidak bisa melihat bahwa orang itu yang terdampak atau yang kena penyakit itu memang betul-betul mereka itu sakit dan kemudian sakitnya itu menjadi
meninggal dunia tidak juga, walaupun umurnya sudah tua. Kemarin itu saya kebetulan kita keliling ya, komisi E ini dibagi, yang dikatakan ibu tadi juga dibagi beberapa kelompok. Kita dibagi untuk daerah timur, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Nah, kita masuk ke desa-desa. Masuk ke desa pun kita tidak sampai hati, tetap kita harus urunan. Waktu kita mau pulang juga kasih ke kepala desa untuk diberikan kepada Satgas Covid yang ada di desa. Itu kita kasih itu. Nah, kita menemukan data yang tidak linear, yang selama ini kalau ada keluarga yang kena, tentunya orang yang di sekitarnya kena positif. Di Jakarta malah lain. Ada warga yang kena, tapi suaminya yang juga umurnya sudah tua, 75 tahun, satu jamaah dengan istrinya tidak kena, sehat, cuman istrinya aja yang sehat, yang kena gitu loh. Anaknya yang merawat juga tidak kena. Ini kan data yang tidak linear itu menurut saya. Harusnya kalau memang ada satu yang kena di dalam keluarganya, tidak tahu satu atau dua atau tiga yang kena di situ, ini tidak kena gitu. Nah, ini kan artinya apa loh? Kemudian teori social distancing, teori physical distancing itu di mana ini? Nah, dari sini akhirnya saya berkesimpulan kalau begitu biarkan ada masyarakat tetap bekerja, tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, sehingga ekonomi tidak terganggu, kesehatan juga tidak terganggu. Sebentar, itu juga di swab juga itu keluarga yang kena. Sudah, makanya tahu positif itu kan sudah swab. Tetapi swabnya itu setelah dia itu ketahuannya setelah dia itu sehat. Waktu di rapid test positif reaksi ada reaktif. Setelah reaktif kemudian di swab. Swabnya itu butuh waktu kan. Nah, orang itu ada di rumah sudah sehat baru keluar hasil swab ternyata positif dibawa ke rumah sakit, mungkin sampai sekarang belum pulang itu. Nah, kalau memang dia itu positif sejak lama tentunya di rumah kena semua kan ya, karena betul. Dia itu yang merawat, terus suaminya tidurnya bersama, umurnya 75 tahun, dua-duanya juga mempunyai histori paru-paru, tapi tidak apa-apa. Ini juga jadi akhirnya kita ini bertanya-tanya sebenarnya corona ini gimana sih sebenarnya? Berarti kuncinya tadi itu di usia. Apa gimana takoi? Corona ini apa? Lah, tadi itu usia, berarti kuncinya di usia. Lah usianya 75. Usianya 75. Istrinya 70. Kan ini rentan ini sudah. Ketika usia begitu, tidurnya itu sungkur-sungkuran. Itu yang kita kena. Mantap. Sungkur-sungkuran tepuk tangan ini. Ya. Nah, ini memang bisa mematahkan teori physical distancing juga kalau begini. Jadi orang yang tua itu cenderung aman karena sungkur-sungkuran. Ya, saya kita jelaskan dulu ini. Ya, Pak Go. Memang betul tidak linear iya. Misalnya kita semua punya catatan sekian waktu yang positif, ada yang sampai 1 bulan itu hasil swabnya terus positif. Alhamdulillah kemarin negatif, tetapi harus di swab lagi yang kedua dan alhamdulillah negatif, akhirnya sembuh. Ada juga yang tidak rentang waktu 14 hari, begitu hasil swab pertama positif, seminggu berikutnya swab langsung negatif, di swab kedua langsung negatif, sembuh. Yang klaster pelatihan haji. Sementara kita menunggu hasil swab itu tidak bisa hari ini di swab, hari ini kita terima hasilnya. Nah, ini yang hari ini menjadi persoalan semuanya, tidak hanya di Kabupaten Lumajang. Nah, saya bersyukur karena Kabupaten Lumajang sekarang sudah mendapatkan alat katrit yang kita sudah punya mesinnya, mesin TCM namanya, TCM. PCR. Yang biasa digunakan untuk TBC, yang biasa digunakan untuk tes TBC, tetapi hanya mengganti katritnya itu bisa mengidentifikasi
orang yang begitu di swab, dimasukkan di katrit itu, ditaruh di mesin TCR TCM itu, dalam waktu 1,5 jam ini sudah dapat hasilnya. Nah, semoga ini menjadi perkembangan yang baik bagi Kabupaten Lumajang, karena mendapatkan prioritas, kita mendapatkan katrit. Kenapa kita mendapatkan prioritas katrit? Karena kita Kabupaten Lumajang ini yang sering mengirimkan swab. Kita sudah 1.200 swab yang kita kirim. 1.200 swab ternyata. Yang kita kirim. Oke. Yang Sudah turun? Iya, sudah turun. Nah, kemarin yang kita hasilkan yang sekarang 32 positif itu. Dari berapa? Dari 1.000 ya, itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita ini mendapatkan apresiasi. Memang iya angka kita tinggi, tetapi bahwa dengan angka tinggi itu kita punya antisipasi yang lebih berbanding daerah yang lain. Jadi kira-kira begini yang harus dipahami semua itu. Ada banyak kabupaten kota yang hasil confirm COVID-19-nya atau hasil positif coronanya itu sedikit. Nah, begitu diidentifikasi, konfirmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ternyata mereka daerah-daerah itu tidak aktif mengirim swab. Nah, kalau tidak aktif mengirim swab, kalau tidak melakukan swab dan kemudian dikirim ke laboratorium, ya tentu mereka tidak akan ada hasil positif yang betul. Jadi ini loh logika yang harus dipahami semua, bahwa semakin kita mengirim swab yang banyak, tentu akan semakin banyak yang positif. Tetapi dengan semakin banyak yang positif itu, kita bisa cepat mengklaster untuk ada percepatan bagaimana mengantisipasi. Ada sampai saat ini misalnya kabupaten yang masih 3, masih 4. Begitu di cross check, saya jamin, saya pastikan tidak akan banyak ngirim hasil swab. Ya, artinya kalau dalam pertandingan tinju itu banyak kalah karena dia banyak bertanding. Ya. Itu lebih bagus daripada tidak pernah kalah tapi karena tidak pernah bertanding, begitu sih. Istilahnya begitu. Ya apa maksudnya? Sama kayak kasus PJB, mungkin tepatnya begitu. Iya, Ya. sama. Penyakit Oke. jantung biru di Lumajang ini kan ada 118 dan mungkin tertinggi se-Jawa Timur. Tertingginya karena apa? Karena kita melakukan Aktif. pendataan aktif. Secara Di aktif. kabupaten Iya. yang lainnya tidak, mungkin di bawah 10 karena mereka tidak punya datanya. Jadi Oke. mungkin bisa dikatakan seperti itu. Iya. Nah, terkait ini Bunda Nur, dengan ini kan kita mau adanya pelonggaran yang tadi Bapak Bupati sampaikan nih. Nah, apakah kalau kita lihat di Bali itu kan mereka guyup ya. Jadi ketika ada aturan di situ, ketika nanti tidak menggunakan masker atau keluar ada denda. Nah, menurut Bu Nur itu bagaimana untuk di Lumajang? Di Lumajang ini memang betul-betul eksotik. Ya. Eksotik yang Eksotik gimana? ya. Eksotik yang gimana nih? Pagi-pagi saya lewat di Panglima Sudirman full, Iya, itu udah banyak komplain di situ. full. Kayaknya nggak ada corona di sini. Ini kalau kita mau real, mau ngomong apa adanya, bukan ngomong ada apanya. Iya. Nah, sehubungan dengan itu, adanya surat Kementerian Menteri Agama yang harus membuka, sudah ada kelonggaran untuk beribadah, ini sangat kita beri apresiasi, apalagi menjelang hari raya ya. Kemudian ada kelonggaran-kelonggaran yang lain, ya ini merupakan sesuatu gairah tersendiri untuk lebih eksotik lagi. Tetapi saya juga merasa prihatin ketika banyak data yang masuk 32 dan Lumajang sudah mencapai tingkat ke-8 se-Jawa Timur. Betul. Ya? Oh, sekarang sudah turun ya, 11. Bukan turun, yang lain naik. Oh, yang lain. Yang lain naik. Iya, betul. Ini namanya bener tak salah, ya. Nah, ini juga keprihatinan kita bersama. Nah, sehubungan dengan itu, tentunya masyarakat yang terkena dampak ini juga yang tadi disebut-sebut banyak sekali bantuan, tapi banyak sekali yang kecewa. Ini perlu mendapatkan perhatian juga dari kita semua. Apalagi kalau
menurut pendataan tadi Bapak Artono sudah menyampaikan, pendataan kita masih PKH aja pakai yang lama. Bahkan yang mati-mati masih dapat jatah. Yang kaya-kaya juga dapat jatah. Dan yang kaya ini tidak mau menarik. Ada yang mau menyerahkan, ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak mau. Loh, kenapa ini bagian saya? Nah, ketika dia tidak mau mengundurkan diri dari anggota PKH, maka serta-merta tidak bisa dicabut. Karena ini harus ke pusat. Dan untuk pengalihan data ini perlu 1 atau 2 tahun. Nah, sampai corona hilang. Bukan hanya coronanya yang hilang, orangnya yang merana bisa meninggal ini. Nah, adanya carut marut data ini juga diperparah lagi dengan regulasi yang berubah-ubah atau antar kementerian kurang koordinasi. Ya, ini saya perlu matur karena realitas di bawah itu seperti ini. Bahwa kalau dari Kementerian Permendas ini tidak boleh beli sembako. Sementara kalau dari Menteri Keuangan boleh bantuan itu merupakan sembako. Ini kan tidak ada koordinasi, sehingga tidak adanya koordinasi antara kementerian ini membawa dampak di bawah kepala desa bingung. Iki sehingga kita turut. Nah, demikian juga adanya sebuah kriteria yang menjerat. Ya, ini ngomong menjerat lagi nih, ya. Yang menjerat kaki. Yang menjerat penentu kebijakan di bawah ini juga merasa tidak mampu. Dari Kementerian Permendas aja untuk kriteria orang miskin itu 14. Minimal ada 9, kan gitu ya. Minimal ada 9. Sementara realitas di lapangan untuk bisa mencapai 9 ini sulit didapat. Nah, dengan adanya dampak corona ini banyak sekali orang miskin baru yang dulu datanya mampu sekarang menjadi miskin. Nah, ini perlu perhatian, jangan dipilah-pilah karena desa ini kebanyakan kalau kita tahu ya bahwa dana penerima BLT dari DD yang diajukan beberapa minggu yang lalu itu tidak sesuai dengan kuota maksimal 30% dari dana DD-nya. Karena apa? Kami ini curiga, mungkin dia mau menggunakan dana DD-nya untuk membangun fisik sehingga akibat ini. Nah, akibat ini kan membawa berkah bagi beliaunya, bukan bagi masyarakat ya. Tetapi akhir-akhir ini dengan sekali banyak bantuan, kepala desa juga bergamang. Gamangnya gimana? Dari bantuan KKS harus mengurangi data orang miskin yang sudah dimusdeskan. Dari bantuan BLT banyak ya. Dari bantuan-bantuan yang ada ini, mulai dari BLT APBD, sembako APBD, sembako ngeramut tonggo juga, dari BAS dan juga BPNT. Nah, ini kan datanya tidak boleh tumpang tindih. Nah, tadi Pak Bupati kan matur, masih ada yang tumpang tindih. Selawes soge dikai dari dana iko, dari dana sementara yang betul-betul nggak duwe dan sangat butuh, ini tidak menerima keberkahan dari bantuan-bantuan yang ada ini. Nah, ini tentunya menjadi PR pemerintah daerah bagaimana untuk agar keberkahan ini bisa merata ke seluruh rakyat. Yang menjadi perhatian kita, siapa yang akan bertanggung jawab bagi masyarakat yang masih belum menerima bantuan padahal dia butuh. Nah, ini yang harus kita pikir. Sementara kalau dimusdeskan itu sing didelok wong-wong sing betul-betul tidak mampu, sehingga kriteria dari kepala desa itu menentukan bantuan iki sing tidak mampu apa sing terkena dampak. Ini masih bingung ini di bawah. Saya Cak saya kalau ngomong kan menggebu-gebu karena ini habis buka. Ya. Kalau tadi pada waktu siang saya kalau ngomong ya mungkin sambil lesu. Belum makan pisang, kalau sudah makan pisang. Nggak ngomong ini. Ya. Iya. Nah, oleh karena itu sekarang ini akhir-akhir ini kepala desa itu kalau dulu kami ini punya prasangka yang buruk, ya. Tetapi sekarang ini dengan adanya digelontorkan semua bantuan-bantuan, kepala desa juga memilah-milah data itu sangat sulit sekali. Dari sana tidak boleh, dari sini tidak boleh.
Akhirnya dipilah lagi ada bantuan, dipilah lagi. Nah, capek-capek memilah itu. Ya, perangkat-perangkat desa yang ada di bawah itu dengan banyak bantuan ini juga membuat PR tersendiri. Ada saran nggak Pak untuk kepala desa ketika menemui hal seperti itu? Apakah langsung sudah dibagi noai itu gimana? Khawatirnya mereka kan juga kayak menyalahi aturan gitu. Saya coba jelaskan dari awal ya. Ada yang disebut DTKS, Data Terpadu Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial itu punya data orang-orang yang sudah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan berhak mendapatkan program dari Kementerian Kesehatan. Oke, DTKS ini kemudian muncullah program PKH dan BPNT. Tetapi PKH dan BPNT ini tidak mengcover seluruh yang ada pada data terpadu Kementerian Sosial. Jadi misalnya DTKS iki wong 200 yang mendapatkan program itu tidak orang 200 melalui PKH dan BPNT. PKH itu program keluarga harapan. BPNT itu bantuan non pangan tunai. Oke. Semua yang berkenaan dengan PKH dan BPNT ini langsung dari Kementerian Sosial melalui mekanisme yang sudah diatur dan didampingi oleh pendamping PKH. Ada yang dapat PKH saja, ada yang dapat PKH dan BPNT. Uangnya tidak langsung cash, tetapi ada mekanisme e-warung. Jadi ATM-nya digesek di e-warung, dia bisa milih beras, telur, dan kebutuhan lauk yang lain, 200.000. Termasuk juga bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai juga sama, dia mendapatkan akses melalui perbankan yang ditunjuk untuk dia mendapatkan bahan pangan non tunai yang juga ditukarkan di e-warung. Prinsipnya mekanisme ini sama. Problemnya apa? Ada banyak PKH, BPNT yang menurut persepsi publik ini tidak tepat sasaran. Apakah semuanya? Tidak. Maka dari itu kita pemerintah Kabupaten Lumajang punya kebijakan melabelisasi. Ketika kita melabelisasi ada pro dan kontra. Karena labelisasi kita warga miskin, penerima bantuan PKH. Yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan itu keluarga prasejahtera ditulisi. Tapi saya tidak. Saya berkebijakan itu. Oke? Begitu kebijakan ini kami lakukan, pada langkah pertengahannya ada pro dan kontra. Kemudian kami lakukan evaluasi. Akhirnya yang kami tulisi yang mampu saja. Begitu rumahnya bagus, punya mobil, punya sepeda motor, punya warung, dia menerima PKH, kami tulisi dengan dua pilihan. Tak tulisi apa mengundurkan diri. Kan sudah enak itu. Kalau tidak mau ditulisi, udah kita siapin kertas, ada materainya, dia mengundurkan diri. Kemudian bisa diproses untuk penggantinya. Oke. Apa yang terjadi? Ya ono sing mundur, ono sing enggak. Artinya apa? Artinya yang tidak tetap menjadi problem. Tidak tepat sasaran. Sekali lagi, ini juga tidak semua, tapi sebagian. Oke. Karena yang rumahnya bagus-bagus ini akeh sing upload, jadi kira-kira persepsi publiknya kok akeh. Tapi ada ya. Oke. Maka kemudian ini problem yang ada dalam konteks PKH dan BPNT. Kemudian ada corona. Begitu ada corona, kebijakan Kementerian Kesehatan ada yang namanya perluasan BPNT. Ditambah orang yang dapat BPNT ini ditambah. Yang dapat bantuan pangan non tunai ditambah melalui mekanisme perbankan dan pos. Perbankan dulu. Hari ini sudah berjalan langsung perbankan yang BNI-nya saya minta turun ke desa. Saya kemarin sudah perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk seluruh penyaluran BPNT yang dari perbankan, baik BNI, BRI, BTN, Mandiri, silakan gunakan sekolah-sekolah yang ada di desa-desa. Karena kalau di balai desa, ini hari ini kan sedang fokus untuk penyaluran BLT dana desa. Sudah, yang untuk dari Kementerian Sosial dilakukan di sekolah-sekolah. Buka sekolah, lakukan di sana. Karena sekolah punya banyak ruang kelas, tentu halamannya ada, bisa untuk parkir,
sehingga physical distancing-nya bisa dilakukan dengan cara yang benar. Oke. Apa yang terjadi? Perluasan ini juga tidak menutup kemungkinan ada ketidaktepat sasaran. Jadi yang awalnya PKH BPNT ada yang tidak tepat sasaran, ditambah perluasan ini yang juga ada yang tidak tepat sasaran. Berikutnya ada lagi dari Kementerian Kesehatan yang disebut BST, Bantuan Sosial Tunai, yang 600.000, yang sekarang diganti 200.000 kali 9. Ya. BST ini begitu datanya keluar double iya. Ada yang double dengan BLT dana desa, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah dari desa, ada yang sudah pindah dari kabupaten, ada yang dulu miskin, janda karena dinikahi oleh orang kaya jadi kaya. Macam-macam ini problemnya. Nah, itu juga terjadi. Nah, ini kalau diteruskan ya akan menjadi problem dan akan menjadi persoalan yang bisa jadi dilihat kasat mata oleh masyarakat. Kemudian ada yang disebut BLT dana desa, bantuan langsung tunai dana desa, 600.000 selama 3 bulan. Yang paling fleksibel dari semua program bantuan sosial dari pusat ini, yang paling fleksibel BLT dana desa. Karena sewaktu-waktu bisa dirubah. Siapa yang merubah? Melalui musyawarah desa. Jadi kalau misalnya ada nama Painem Paijo, ini double, dia juga dapat di bantuan sosial dari Kementerian Sosial, yang ngalah BLT dana desa. Karena yang bisa merubah cepat BLT dana desa. Nah, kalau ngerambut tonggo double tidak apa-apa karena itu bukan APBD, kecuali yang bantuan dari dinas sosial. Kalau yang dari komunitas, dari teman-teman pengusaha, teman-teman ASN yang urunan itu, begitu misalnya orang yang dapat 5 kilo dia double, ini tidak ada masalah karena tidak ada pertanggungjawaban anggaran dari pengelolaan beras ini. Nah, tetapi bahwa begitu nanti dinas sosial menyalurkan beras, nah ini yang tidak boleh double. Artinya apa? Bahwa ini memang persoalan iya. Bahwa kita semua hari ini termasuk saya berkebijakan untuk lebih cepat bagaimana dana ini bisa cepat turun ke masyarakat. Ini yang saya lakukan prioritasnya. Nah, begitu misalnya kasus contoh, begitu ada yang double, dia bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial dengan BLT dana desa. Begitu BLT dana desa sudah diberikan, ternyata dia dapat bantuan sosial tunai, tinggal buat surat pernyataan mengundurkan diri dari bantuan langsung tunai dana desa. Dia menerima dari BST. Bagaimana caranya uang yang dari BST dikembalikan kepada BLT dana desa? Kalau mau. Harus mau dong. Kalau enggak dia enggak akan terima BST, bisa dicoret. Harus mau. Untuk yang menerima BLTDD itu yang pendata desa. Karena kalau tidak mau, dia jadi persoalan. Dia akan dapat double bantuan. Ini yang tidak boleh. Mekanismenya bagaimana? Ya di desa diselesaikan. Saya sudah instruksikan kepada semua kepala desa. Bagi yang sudah dapat BLT dana desa, ternyata dia tercantum di BST, dia harus buat surat pengunduran diri. Nah, kalau misalnya dia hari ini sama-sama bulan ini, dia harus pilih salah satu. Baru bulan berikutnya dia bisa menerima salah satunya. Misalnya hari ini dia sudah terima BLT dana desa, pilihannya dia mengundurkan diri, kemudian tidak mendapatkan BST, tapi bulan berikutnya dia mendapatkan BST. Misalnya. Yang penting apa? Yang penting mekanismenya jelas. Saya sampaikan kepada kepala desa, yang penting kalian ini lakukan dengan benar, ada dokumentasinya, ada datanya, mereka tanda tangan, mereka cap jempol, mereka betul-betul menerima, ada buktinya, ada dokumentasi, ada video, foto, lakukan. Yang penting dua gak tiga kepala desa, gak tiga rapi mana sih? BLTDD itu yang mendata desa? Ya, BLTDD yang mendata desa secara keseluruhan melalui musyawarah desa. Oke, makanya saya sampaikan begini deh. Ini menjadi titik evaluasi terhadap seluruh bantuan dari pemerintah pusat. Dulu tidak ada transparansi yang seperti sekarang ini kita lakukan. Ya. Dulu PKH itu BPNT, ndak ono pengumumannya. Sopo sing entuk PKH, sopo sing entuk BPNT. Tapi berkat corona ini, sekarang semua terdata di balai desa,
orang bisa melihat langsung di balai desa siapa yang menerima PKH, siapa yang menerima BPNT, siapa yang double, siapa yang tidak tepat sasaran, ketahuan. Nah, ini jadi langkah yang menurut saya titik nol kita semuanya untuk melakukan transparansi terhadap seluruh bantuan dari pemerintah. Makanya saya sampaikan kemarin di ILC yang waktu sama Eyang itu, saya sampaikan Pak Menteri Sosial, beri kami pemerintah kabupaten kota di Indonesia ini untuk melakukan revisi. Beri kami kewenangan itu. Begitu misalnya ada tidak tepat sasaran, pemerintah kabupaten beri kewenangan untuk melakukan revisi dan dialihkan kepada orang yang berhak. Nah, kalau itu bisa dilakukan kami, saya jamin ini bisa meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran tadi itu. Satu apresiasi lagi bahwa Lumajang termasuk yang pertama berhasil mengucurkan dana PLTDD. Ya, kita sudah 100%. Oke, tangan. Ya. Terima kasih. Ini menunjukkan ini tadi cek-ceknya benar ya, sudah dilakukan. Oke. Ya, dengan persoalannya loh ya. Iya, betul. Jadi ambil persoalannya bisa itu, ya campur mana. Iya, betul. Ya, saya hanya ini ya, karena pakai masker khawatir salah artikulasi. Tadi itu yang dimaksud adalah ngeramut tonggo, bukan ngemut. Ya. Iki ono maneh. Aduh, sering salah di ya gitu ya. Oke, lanjut lagi kan. Oke, ya. Semoga di ACC. Iki wawancara campur 1000. Biar tak tegang gitu. Ya. Semoga pengajuan Bupati Lumajang di ACC sehingga semua masyarakat Indonesia tentunya bakal menikmatinya. Nah, ini ada pertanyaan Pak buat Bapak Bupati dan DPR. Pemerintah pusat telah melonggarkan PSBB padahal situasi wabah sama sekali belum mereda. Padahal menurut sensus tahun 2017 ada sekitar 10% penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun yang merupakan usia rentan tertular COVID-19. Nah, antisipasi apakah yang disiapkan baik di kabupaten maupun provinsi di Jawa Timur? Jadi memang betul yang disampaikan Pak Artono tadi itu. Ada banyak dampak yang hari ini tidak kita pikirkan. Bayangkan kalau satu orang punya hajat tadi itu efeknya begitu. Bayangin yang punya maskapai penerbangan. Coba bayangin. Itu parkirnya saja bayar. Parkir pesawat ya beda, parkir sepeda motor. Ya betul. Ya temenan ini. Ya. Belum pramugarinya. Pramugari itu kan cantik-cantik. Itu nama dae ya gak kanggo itu. Coba bayangkan. Itu satu hal saja soal pesawat Pak. Nah, kalau ini stagnan, Pak, stagnan. Itu ya yang mengalami kerugian akumulatifnya besar. Tentu ya besar. Yang permodalan usahanya besar, pasti akumulatif kerugiannya besar. Itu hukum ekonomi di mana-mana. Yang modalnya besar, pasti utangnya akeh. Itu rumusnya itu. Karena hari ini orang itu ya memutar uang dari usaha. Uangnya dari mana? Dari perbankan. Orang mungkin punya uang cash sendiri. Orang mungkin punya uang yang dia simpan sendiri, tapi kan muter. Oke. Contoh konkret. Pabrik kayu. Efeknya apa? Efeknya hari ini orang yang menanam sengon itu ya penawarannya rendah. Iya. Padahal orang sudah banyak jaga nih sengon ini. Oh, aku riyo yang ngarep iki panen. Duwe-duwe aku. Saiki gak bisa jaga nang ngono gak bisa. Kenapa ini tidak bisa? Karena sekarang pabriknya juga tidak bisa memaksimalkan produksinya karena sing nerimo hasil plywoodnya di Cina, di Korea, di Jepang juga lagi stagnan. Pelabuhannya juga lagi stagnan. Begitu stagnan, produksinya juga stagnan, pekerjanya juga menjadi imbas. Hari ini misalnya banyak, saya mendapatkan laporan para pekerja yang di industri kayu ini itu sudah sip-sipan, sip 3 hari sekali. Tentu gajinya, benernya ya tidak sebagaimana ya setiap kehidupan normal yang ketika mereka bekerja. Akibatnya apa? Akibatnya saiki warung-warung tadi mau angkot sepi.
Karena orang tidak mendapatkan income yang lebih. Yang biasanya naik ekol, naik becak, ini ya tidak saiki. Nah, coba itu betapa apa? Betapa merantainya urusan yang memang hari ini menjadi problem utama terhadap efek dampaknya. Bukan soal coronanya, bukan soal sakitnya, tapi efeknya ini loh. Karena rumus utama ekonomi itu kerumunan orang. Ya. Begitu ada kerumunan orang, itu rumus ekonomi di situ. Jasa di situ, apa saja kerumunannya sudah. Nah, ini yang sekarang menurut saya pemerintah pusat ini melakukan evaluasi. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara sekarang juga sudah mulai melonggarkan. Malaysia juga sudah mulai melonggarkan. Yang utama bagaimana persepsi berdamai dengan corona itu, persepsi kita tetap beraktivitas produktif, tetapi protokoler coronanya ini tetap dijalankan, dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak salaman, tidak cipika-cipiki, gitu kan. Nah, ini juga menjadi rumusan kami di Kabupaten Lumajang berkebijakan. Ya, salah satunya melakukan perubahan terhadap kegiatan keagamaan, keputusan kita terhadap kegiatan keagamaan, tapi tetap dengan koridor protokol pencegahan corona. Tetapi ngelancar kok safe loh, ngelancar kok safe loh, karena apa ya, ngelancar itu cenderung menjadi pergerakan translokalnya itu semakin cepat. Hari ini yang positif itu sekitar 40% itu karena mereka datang dari luar kota, datang dari Surabaya, datang dari Bali. Berarti termasuk Pak Artono ini ya? Pak Artono ini Iki wong Jakarta nih. Kan dari Surabaya. Oh, iya nempel. Saya juga dari luar kota. Oh gitu ya. Karena Wonorejo. Oh gitu. Luar kota. Iya. Ini dilemanya banyak. Melakukan pencermatan terhadap bagaimana berkebijakan itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Dulu ada pola pikir kenapa pasar tetap buka tapi masjid dilarang atau dibatasi untuk ibadah. Itu juga menjadi dilema dari semua kebijakan. Memang saiki iki tidak normal saiki. Tidak masih normal kabeh. Kita ini sekarang APBD anomali. tapi awake dhewe sik normal iki. Sudah ada normal kabeh. Misalnya APBD, DAK kita ini, DAK ini sudah terkurangi banyak. Kenapa terkurangi? Karena memang uangnya tidak ada. APBD kita nanti itu, PAK, APBD perubahan, pasti turunnya drastis. Karena pajak juga nggak akan tercapai. Pasir hari ini stagnan, karena orang saya pesen. Karena infrastruktur juga berhenti. Hotel, ndak ono sing ini mana sih turu sih? Apa sih kada turunan hotel? Ndak ono. Pajak yang pertokoan itu, ya sepi kabeh. Retribusi pasar, orang di pasar sekarang minta turun retribusinya. Nah, kenapa kita dikurangi di angkanya? Karena memang tidak ada uangnya, itu tidak ono. APBN itu juga tidak memiliki kemampuan anggaran hari ini yang cukup untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan anggaran negara. Nah, kemarin misalnya kita mendapatkan koreksi dari Kementerian Keuangan terkait DAU yang ditunda. Karena kita tidak menyelesaikan hal-hal yang teknis yang itu dipersyaratkan. Alhamdulillah ini sudah ada kelonggaran dari Kementerian Keuangan untuk pemenuhan 35%. Kita sudah memenuhi ini, sudah melakukan perhitungan. Tetapi kita juga tidak sendiri. Ada banyak kabupaten kota yang juga mengalami hal yang sama. Nah, ini yang terus kita lakukan koreksi. Terus evaluasi iya. Tentu yang mendapatkan akses melakukan alokasi anggaran yang betul-betul pada posisi sesuai dengan tata kelola aturan, itu pasti yang fiskalnya bagus. Misalnya Surabaya yang ngaturnya uangnya banyak,
sehingga ngaturnya bisa lebih leluasa, atau kota-kota atau APBD kota yang memang pengelolaan programnya tidak akumulatif banyak misalnya. Nah, tetapi bagi kabupaten-kabupaten yang mekanisme programnya itu juga banyak, itu juga pasti akan punya problem dengan aturan keuangan yang termasuk tadi soal DAU itu. Bayangkan kita ini sampai berpikir, kalau ini kemudian kita evaluasi total, itu nanti orang yang meninggal nggak dapat santunan 1 juta. Coba bayangkan itu. Bagaimana dengan guru ngaji? Bagaimana dengan non-NIP yang sudah kita anggarkan, yang sudah kita buat kebijakan itu bersama teman-teman di DPRD yang itu mendapatkan respon positif. Nah, lah iki ka ono mari ngono terus lah. Tambah dak karu-karuan. Nah, sementara ini harus tetap ada dengan segala kondisi keuangan yang memang semua sedang terbatas. Oke. Kalau ngomong soal corona ini sepertinya tidak ada habisnya ya Mbak Niken ya. Betul. Sementara kita juga dibatasi waktu ini. Nah, Saya minta ini dulu Bu Nur untuk soal penganggaran, soal sekian waktu yang sama-sama kita membahas untuk punya pemahaman bahwa ya sekarang sedang terbatas semua. Jadi orang misalnya nanti yang dulu sudah diukur jalannya itu ya iso-iso tidak dibangun melalui